ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, dan suatu kebahagiaan bagi saya berada di masjid yang mulia ini, di masjid ahli tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keberadaannya dan menjaga seluruh ikhwan dan akhwat yang selalu memakmurkan masjid ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengumpulkan kita semua di atas keimanan dan ketakwaan, dan menjaga kita semua dari segala hal yang bisa membahayakan perkara akhirat maupun perkara dunia kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita pada malam hari ini, sebagaimana yang telah dimaklumi, adalah seputar bekal-bekal yang diperlukan oleh seorang muslim dan muslimah untuk menjaga keteguhannya di dalam menuntut ilmu. Ini dua pembahasan yang penting untuk dicermati, perkara yang patut untuk selalu kita amati di dalam kehidupan ini, yaitu menjaga keteguhan dan menjaga diri di atas menuntut ilmu. Iya, di masa yang kita semua menyaksikan berbagai perkara yang sangat mengkhawatirkan seorang muslim dan muslimah terhadap keteguhan agamanya, di masa terdapat berbagai fitnah, berbagai syubhat, berbagai syahwat, yang apabila kita tidak pandai untuk menjaga diri dan menjaga hati kita, dikhawatirkan kita terseret di dalam gelombang fitnah yang sedemikian dahsyat. Karena itulah hidup ini, apalagi bagi seorang penuntut ilmu, adalah waktu-waktu untuk selalu dia bertadabbur, selalu memperhatikan bagaimana ia menjaga keteguhannya, menjaga dirinya di atas istiqamah, ada sabat di dalam menuntut ilmu agama, ada keteguhan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan tema pembahasan kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan keteguhan di dalam menuntut ilmu ini. Ini sebenarnya pembahasan yang luas, perlu banyak hal yang diuraikan, dan insyaallah ta'ala saya akan memberikan beberapa perkara walaupun ringkas di dalam majelis ini. Namun saya harapkan ada manfaatnya untuk diri saya dan untuk seluruh ikhwani wa akhwati. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan memberikan kebaikan untuk kita semua. Iya. Dari hal yang pertama yang ingin saya ingatkan, perkara pokok yang menjaga seorang untuk teguh di dalam menuntut ilmu adalah dia mengenal keutamaan dari ilmu itu.
dia mengenal nilai dan harga dari ilmu itu. Sebab seorang kalau tidak mengenal nilai dari ilmu agama, pentingnya ilmu agama, dia tidak akan memahami besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sebagai seorang penuntut ilmu. Seorang yang mengenal ilmu agama, cinta kepada ilmu agama dan cinta kepada orang-orang yang berilmu. Iya. Maka tatkala seorang hamba mengenal ilmu agama, dia harus menyadari dan selalu memahami bahwa itu adalah nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut dia syukuri, wajib dia kenali keagungan dan kebesaran nilai dari ilmu agama itu. Iya. Orang Indonesia berkata, tak kenal maka tak sayang. Iya. Seorang demikianlah di dalam segala hal, di tabiat kehidupan ini. Maka seorang yang ingin teguh dalam menuntut ilmu, dari tugas yang paling banyak dan hendaknya selalu dia ulang di dalam kehidupannya adalah dia sering mengkaji dan mengingat akan fadlul ilm, keutamaan ilmu dan kebaikannya, manfaatnya di dalam pribadi, keluarga, masyarakat, dan untuk seluruh manusia. Nah, ini tentunya kalau saya uraikan tentang keutamaan ilmu ini, maka ini pembahasan lain lagi. Dan kemarin seingat saya di pertemuan sebelumnya, saya sudah menguraikan sejumlah perkara yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Iya. Tapi tidak ada masalah saya ingatkan sebagian hal dari keutamaan ilmu agama ini. Seorang yang mengenal dan mempelajari ilmu, hendaknya dia mengetahui bahwa ini adalah kebaikan yang tidak ada lebih baik darinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan, siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan fakihkan dia dalam agama. Ya. Tatkala disebut bahwa kebaikan itu pada orang yang mempelajari agama, ini menunjukkan bahwa ilmu tidak bisa dinilai dengan suatu apapun dari kehidupan dunia ini. Iya. Sebab dia adalah kebaikan yang paling baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Ilmu agama adalah basira, keteguhan dan petunjuknya. Dengan itu dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan ilmu agama itu pula dia mampu membedakan antara jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma?" Apakah orang yang berilmu mengetahui bahwa yang diturunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad adalah kebenaran? Apakah mereka sama dengan orang yang buta? Sebut bahwa orang yang tidak mempelajari ilmu itu ke barisan orang-orang yang buta. Orang yang tidak melihat. Orang yang tidak melihat. Walaupun mungkin di kehidupan dunia ini, ya matanya dia pakai melihat, tapi hakikatnya di sisi Allah dia adalah orang yang buta. Dan kebutaan dari ilmu di dunia, akibatnya di akhirat lebih fatal lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia akan lebih buta lagi dan akan lebih tersesat jalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Iya, barang siapa yang berpaling dari zikri, mengingat kepadaku. Ini diantara kandungan yang sangat luas dari makna zikir.
Dan ilmu agama dari afdalud dzikir. Ya, bahkan dia adalah dzikir. Karena itu majelis-majelis ilmu dikatakan majalisud dzikir. Dari majelis dzikir. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, dari dzikir kepada Allah, Allah menyatakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka untuknya kehidupan yang sempit. Iya. Berpalingan dari ilmu itu adalah sebab yang menyempitkan kehidupan seorang hamba. Sempit dari seluruh maknanya. Sempit dari sisi rezekinya. Sempit dari sisi ketenangan dan kesejukannya. Sempit dari sisi kebahagiaannya. Sempit dari sisi kejiwaannya. Sempit dari sisi kebersamaannya sebagai rumah tangga maupun masyarakat. Sempit dalam segala makna kesempitan. Karena Allah telah menjelaskan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan mendapatkan kesempitan dalam kehidupan. Sebagian ulama menafsirkan kesempitan di sini adalah kesempitan di alam kubur. Iya. Karena telah syah di dalam sebagian hadits bahwa orang yang dikubur apabila dia orang yang mujrim, berdosa, kubur itu akan disempitkan hingga menghimpitnya dan mencerai-beraikan tulang belulangnya. Iya. Maka ini diantara makna kesempitan. Kemudian dikatakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Iya. Karena itulah dari keindahan ilmu agama ini, ilmu agama adalah hal yang dengannya seseorang itu melihat, memiliki pandangan, bisa menilai. Tanpa ilmu ini, penilaian apapun yang keluar darinya, maka itu adalah penilaian yang kurang atau penilaian yang rusak. Atau penilaian yang rusak. Karena itu pandangan orang-orang yang berilmu selalu berbeda dengan pandangan orang yang tidak berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Apakah sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu? Dan Allah Subhanahu wa taala berdalilkan akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengakuan orang-orang yang berilmu. Allah menyatakan, "Wa yaral ladziina utul 'ilm anna alladzi unzila ilaika min rabbikal haqq." Dan orang-orang yang berilmu lah yang melihat bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Semua orang-orang yang berilmu. Mereka yang dianggap ucapannya, dianggap persaksiannya, sehingga disikutkan dalam mempersaksikan kalimat tauhid. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Iya. Persaksian Allah sendiri sudah cukup. Wa kafa billahi syahida. Wa man akbaru minallahi syahada. Siapa yang lebih besar persaksiannya dari Allah? Cuma diikutkan di sini dua golongan dari makhluk untuk menunjukkan keagungan dan keutamaan mereka. Diikutkan persaksian para malaikat dan diikutkan persaksian orang-orang yang berilmu. Karena mereka lah yang dianggap persaksiannya. Dan dari keagungan ilmu ini, seorang yang mempelajari ilmu agama, itulah sebenarnya yang dikatakan sebagai orang yang hidup. Sebagai orang yang hidup. Karena orang yang berpaling dari ilmu, dia di dalam penjelasan ayat-ayat Al-Quran tidak dianggap sebagai orang yang memiliki kehidupan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynaahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang perumpamaannya, apakah orang yang tadinya dia mati, kemudian kami hidupkan dia, lalu kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya itu. Ya. Perhatikan, tadinya dia mati, kemudian Allah hidupkan. Orang mati apa ini? Mayat yang sudah keluar ruhnya hidup kembali? Tidak mungkin. Ya. Tidak ada dalam kehidupan orang yang dikatakan dia sudah mati kemudian balik hidup lagi.
Nah, itu cuma cerita dongengnya orang-orang Indonesia saja yang mengatakan ada mati suri. Tapi ini kematian, iya, bukan ruh yang keluar dari jasad, tapi mati karena dia kosong dari ilmu, tidak ada hidayah, tidak ada cahaya padanya. Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan? Allah sebut dia dihidupkan. Kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya itu. Apakah sama dia dengan orang yang di tengah kegelapan tidak mau keluar darinya? Subhanallah. Perhatikan bagaimana orang-orang yang menyambut cahaya ilmu disebut sebagai orang yang hidup. Iya. Karena itu di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan seruan Rasulnya kalau dia menyuruh kalian kepada hal yang menghidupkan kalian. Karena ilmu agama ini menghidupkan seorang hamba, dan itulah hakikat dari kehidupan. Maka siapa yang berpaling dari ilmu agama ini, iya, semakin ia jauh dari ilmu agama, maka akan semakin jauh kehidupan dari dirinya, ya, sesuai dengan kadar kejauhannya tersebut. Karena itu, siapa yang menghendaki kehidupan yang sebenar-benar kehidupan, ilmu agama adalah nilai yang terbesar untuknya. Iya. Kemudian di antara keutamaan ilmu ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ilmu lebih baik daripada harta. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, al-ilm khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Dan ini diuraikan oleh para ulama, disebut oleh Ibnu Al-Qayyim, puluhan sisi perbandingan antara ilmu dan harta. Tidak ada bandingannya. Iya. Ilmu jauh lebih berharga. Satu dari ilmu yang diamalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya, 2 rakaat subuh lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Cuma ini kadang kita kurang merenunginya. Iya. Karena kalau dipikir seorang dia bekerja siang dan malam, ya, banting tulang peras keringat, ya, untuk mengumpulkan dari dunia, dia mampu membangun rumah, ya, membeli tanah, ya, kemudian dia mampu membeli kendaraan, mempunyai omset yang banyak, perniagaan yang luas, dianggap bahwa dia telah memiliki, ya, banyak anugerah, nikmat dari Allah. Tapi dia nggak pernah berpikir bahwa 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, termasuk seluruh itu. Jangankan hal-hal yang saya sebutkan itu tadi, dunia dan seluruh isinya, 2 rakaat subuh lebih baik daripada itu. Dan ini sholat sunnah. Iya. Bagaimana pula kita pikirkan pada sholat wajibnya? Iya. Karena itu hendaknya diperhatikan bahwa ilmu agama mempunyai nilai. Dan seorang hamba setiap kali dia mengkaji akan keutamaan ilmu ini akan memberikan kekokohan dan keteguhan, iya, di dalam menuntut ilmu. Karena itu saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada seluruh ikhwah dan akhwat untuk selalu memperhatikan pembahasan ini tentang fadlul ilm, keutamaan ilmu. Jangan berkata, oh saya sudah pernah belajar, iya, sudah sering berulang. Ini dari hal yang hendaknya kita selalu mengingatkan diri kita, ya, lebih banyak mencermatinya agar supaya tajam pandangan kita akan keutamaan ilmu. Dan ini diantara sebab yang paling besar yang menyebabkan seorang hamba kokoh di atas ilmu agama, memiliki keteguhan di dalam menuntut ilmu. Iya. Jadi ini yang pertama, mengenal nilai dan harga dari ilmu agama tersebut. Kemudian yang kedua dari hal yang penting saya ingatkan di sini untuk
membantu seorang hamba teguh di dalam menuntut ilmu adalah ia menjaga keikhlasannya, menjaga keikhlasan di dalam menuntut ilmu tersebut. Iya. Karena itu seorang yang memperhatikan makna keikhlasan, selalu dia mempertanyakan di dalam dirinya, untuk apa dia belajar? Iya. Untuk siapa dia belajar? Apakah dia sudah ikhlas dalam ia menuntut ilmu atau tidak? Dan hendaknya dia munculkan pertanyaan-pertanyaan di dalam jiwanya, dan hendaknya dia jawab dengan sejujurnya, agar supaya dia periksa mana keikhlasan di dalam dirinya. Karena keikhlasan ini adalah pokok perkara. Pokok perkara. Kapan hilang dari keikhlasan, maka tidak ada arti dari amalan tersebut. Tidak ada arti dari amalan tersebut. Amalannya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia telah mengerjakan amalan tersebut dengan bersusah payah. Iya. Telah mencurahkan berbagai pengorbanan di dalam menuntut ilmu tersebut. Tapi kalau tidak ada keikhlasannya, ini dari hal yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keikhlasan ini hendaknya dijaga, diperhatikan. Dan ini diantara letak keberkahan pada seorang hamba. Iya, letak keberkahan pada seorang hamba. Dengan keikhlasan tersebut, Allah akan memudahkan untuknya jalan-jalan ilmu itu. Apabila dia dalam menuntut ilmu memperbaiki keikhlasannya, dia akan melihat keajaiban-keajaiban. Iya, di dalam memahami, di dalam mengamalkan, dan di dalam kemudahan di dalam menuntut ilmu tersebut. Dalam kemudahan menuntut ilmu tersebut. Ya, cukuplah kita semua menyadari bahwa keikhlasan adalah tonggak dari agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Hunafa sebagai orang-orang yang hanif, condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Kemudian Allah tegaskan, itulah agama yang lurus. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Kelurusan agama seorang hamba dengan menjaga keikhlasannya, dengan menjaga keikhlasannya. Dan keikhlasan ini yang menjaga orang-orang besar dari mara bahaya. Iya. Kalau kita lihat sejarah para nabi dan para rasul, bagaimana Allah menguatkan mereka, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan dan pertolongannya kepada mereka. Iya. Di antara rahasia pokoknya adalah keikhlasan ini. Allah berfirman kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Allah menyatakan, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila wa idzan la adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Andai kata kami tidak menguatkan engkau ya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad dikokohkan oleh Allah. Iya. Andai kata kami tidak meneguhkan engkau, wahai Nabi Muhammad, engkau sudah akan mengarah kepada mereka, condong kepada mereka, mengharap sesuatu yang sedikit. Maksudnya di sini kehidupan dunia. Iya. Di dalam ayat ini terdapat peringatan, dua peringatan yang sangat besar bagi seorang penuntut ilmu. Nabi Muhammad diteguhkan oleh Allah. Dan ingat, di antara sumber pokoknya adalah keikhlasan ini. Iya. Kemudian yang kedua, diingatkan di dalam ayat
bahwa seorang penuntut ilmu kapan dia telah melirik kepada dunia, lebih mengunggulkan dunia daripada ilmu, maka ini adalah sumber kebinasaan. Dari perkara yang pasti akan melarikannya dari ilmu agama. Iya. Karena seorang penuntut ilmu yang mengerti nilai dan harga ilmu tersebut, dunia tersebut tidak akan bisa untuk dibandingkan dengan ilmu agama. Iya. Tidak akan bisa dibandingkan dengan ilmu agama. Karena itu kalau ada seorang alim yang terfitnah dengan dunia, maka ini menunjukkan bahwa ada kerusakan pada ilmu yang dia pelajari. Iya. Ada bentuk dari kerusakan. Nah, maka hendaknya kita memperhatikan mana ayat ini. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Andai kata kami tidak menguatkan engkau Nabi Muhammad, sungguh kamu telah condong kepada mereka, mengharap sesuatu yang sedikit. Kalau sudah seperti itu, Allah mengingatkan, pasti kami akan membuat engkau merasakan lemahnya kehidupan dan lemahnya kematian. Iya. Dan kalau sudah seperti itu, juga Allah ingatkan, engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dari sisi kami. Iya, keikhlasan ini yang menyebabkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW diteguhkan. Keikhlasan ini pula yang menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Iya. Perhatikan fitnah yang sedemikian dahsyatnya. Hal yang mungkin bisa menghilangkan hikmah dan ilmu yang Allah telah berikan, yang Allah telah anugerahkan kepada Nabi Yusuf. Iya. Beliau dirayu oleh seorang perempuan yang sangat cantik dan dimaklumi. Segala ajakan untuk hal tersebut terpenuhi bagi beliau. Di tempat yang kosong. Bukan Nabi Yusuf yang memintanya, beliau yang diminta. Pintu telah ditutup, telah dipersilahkan. Nabi Yusuf bukan penduduk negeri itu. Kalau dia penduduk negeri itu mungkin akan malu. Tidak ada sanak keluarganya. Mungkin kalau ada kerabatnya dia akan malu untuk berpikir. Bersamaan dengan itu, iya, dengan segala hal yang seperti ini, yang biasanya seorang jatuh di dalam maksiat, tapi Allah menghindarkan Nabi Yusuf dari kemaksiatan. Kenapa dihindarkan? Allah tidak menyebut sebab di dalam Al-Quran kecuali satu saja. Kadzalika linasrifa anhu as-su', kadzalika nasrifa anhu as-su'a wal fahsya, innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikian kami palingkan Nabi Yusuf dari kejelekan dan kekejian. Sungguhnya beliau ini dari hamba-hamba kami yang sangat ikhlas, karena keikhlasannya. Iya. Karena itu, siapa yang ingin diteguhkan dalam menuntut ilmu, hendaknya selalu dia perhatikan mana ikhlas ini dalam menuntut ilmu, mana keikhlasan dalam menuntut ilmu. Dan ikhlas dalam menuntut ilmu itu bisa dilatih dengan mengerjakan beberapa hal. Yang pertama, dia mempelajari ilmu dengan niatan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri. Iya. Tidak usah berpikir mengangkat kejahilan dari orang lain. Angkat dulu kejahilan dari diri sendiri. Ayuhar rajulu al-muallimu ghairahu halla li nafsika kana dat-ta'limu ibda bi nafsika fanhaha an gayyiha fa idza intahat fa anta hakimu. Kata seorang penyair bijaksana, wahai kamu laki-laki yang mengajarkan kepada orang lain, tidakkah pengajaran kamu itu untuk dirimu sendiri? Mulailah dari dirimu, larang dirimu itu dari kesewenang-wenangannya. Kalau sudah selesai dirimu, barulah kamu bijaksana mengajar orang lain. Iya. Karena itu, dari keikhlasan seorang menjaga bagaimana ilmu yang dia pelajari dia fikirkan untuk dirinya sendiri, memperbaiki dirinya, mengangkat kejahilan dari dirinya. Kalau dia sudah selesai mengurus dirinya, dengan sendirinya dia akan tahu apa tugasnya untuk orang lain. Karena ilmu itu akan mengarahkan dia kepada kebaikan. Ya. Dan itulah tabiat dari kebaikan. Kalau seorang continue di dalam menjalankannya, apabila dia sudah beramal dengannya, maka akan dibukakan lagi jalan-jalan kebaikan yang lainnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka mengerjakan apa yang kami wasiatkan kepada mereka, pastilah itu yang terbaik untuk mereka dan hal yang paling mengokohkan mereka. Hal yang paling mengokohkan. Iya. Dan ini juga diantara sebab yang penting dalam menuntut ilmu, beramal dengan ilmu tersebut. Hal yang paling mengokohkannya. Nah, kalau dia sudah beramal, maka Allah terangkan, kami akan berikan untukmu dari sisi kami pahala yang sangat besar, dan kami beri hidayah pada jalan yang lurus. Jadi beri hidayah kepada apa? Jalan yang lurus. Dibukakan lagi ilmu-ilmu yang lainnya. Dibukakan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kalau dia sudah beramal pada dirinya, berlaku kebaikan, Allah akan mudahkan untuknya. Iya. Ilmu-ilmu yang lain, kalau dia sudah amalkan. Karena itu kata sejumlah ulama as-salaf, "Man 'amila bima 'alim, 'allamahu Allahu 'ilman lam yakun ya'lamuh." Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan untuknya ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Yang sebelumnya dia tidak ketahui. Baik. Kemudian dari keikhlasan itu, seorang menuntut ilmu adalah di dalam untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini dari afdalil jihad. Dari jihad yang sangat afdal sekali. Seorang membimbing dirinya untuk mempelajari ilmu agama. Membimbing dirinya mempelajari ilmu agama. Baik. Ini yang kedua dari keikhlasan, dari hal yang hendaknya diingat oleh seorang hamba, ya, di dalam menuntut ilmu, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan, kekukuhan untuknya. Dia menjaga keikhlasannya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya ingatkan di sini, ya, sebagai hal yang dengannya seorang hamba diteguhkan dalam menuntut ilmu, dia memiliki kejujuran dan kesungguhan. Iya. Di dua kata disebut dengan nama as-sidq. Jujur dan ada kesungguhan. Dari kesungguhannya tampak kejujurannya. Tampak kejujurannya. Iya, di dalam menuntut ilmu tersebut. Dan as-sidq ini derajat yang sangat tinggi. Sebab segala kebaikan didapatkan dengan sidq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, "Falau sadaqallaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka jujur kepada Allah, sidq kepada Allah, maka itu yang paling baik untuk mereka. Dan ini derajat para penduduk surga. Iya. Derajat para penduduk surga. Dan sidq ini adalah tingkatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Ya. Siapa para sahabat disebut dengan sifat laki-laki. Tidak disebut dengan sifat lain. Iya. Sebab ini laki-laki dengan makna plus. Bukan seperti sebagian orang mengatakan, ya, mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Iya. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang besar. Rijal. Shadaku, mereka jujur pada janji yang mereka telah ambil. Janji yang mereka telah ucapkan kepada Allah. Perhatikan bukti kejujuran mereka. Faminhum man qadha nahbahu. Di antara mereka yang berjanji ini, mereka sudah tunaikan tugasnya. Dan di antara mereka ada yang masih hidup. Ya, tapi mereka tidak pernah mengganti janjinya, istiqamah di atasnya. Dan ini kejujuran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ila al-jannah." ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Hendaknya kalian berlaku sidq
jujur. Karena kejujuran itu mengarahkan kepada surga, mengarahkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengarahkan kepada surga. Dan seorang lelaki terus-menerus dia berlaku jujur hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang siddiq. Iya. Kejujuran hendaknya dijaga dalam menuntut ilmu. Tampak kesungguhannya, kejujurannya. Iya. Ia di dalam belajar terlihat dalam kondisi apapun. Ya, manusia di keadaan apapun kelihatan dia adalah seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu. Manusia sibuk dengan urusannya, sibuk dengan fitnah, sibuk dengan qil wa qal. Ya. Tapi kelihatan kejujurannya sebagai seorang penuntut ilmu. Dia adalah orang yang cinta kepada ilmu agama. Orang yang mengerti kedudukan dan derajat ilmu. Ini sidq. Dan ini membantu seorang hamba untuk istiqamah di atas jalan. Teguh di dalam menuntut ilmu. So, kalau dia tidak memiliki hal ini, tidak memiliki kejujuran dan kesungguhan, dia akan terhempas oleh angin, dimanapun angin itu berhembus. Berbeda dengan seorang muslim yang punya keteguhan, ada kejujuran. Di kondisi apapun, ia sudah mengetahui apa tugasnya. Di kondisi apapun, dia telah mengambil suatu janji yang harus dia tunaikan kepada Allah untuk istiqamah di dalam menuntut ilmu dan mempelajari ilmu agama. Ini akan membantu seorang hamba di dalam meraih ilmu, memahami ilmu, dan di dalam menuntut ilmu tersebut. Karena itu kalau kita lihat di dalam sejarah para ulama as-salaf rahmatullahi alaihim, tampak sekali bagaimana kejujuran mereka dalam menuntut ilmu, sehingga mereka mampu menghadapi berbagai kesulitan, berbagai rintangan, berbagai kekurangan di dalam kehidupan. Mereka orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Bukan disiapkan fasilitasnya dalam menuntut ilmu. Bahkan kadang orang-orang yang di masjid beberapa hari dia tidak makan, dia lebih cinta ilmu. Bukan artinya mereka tidak ingin bekerja atau tidak ingin bekerja, tapi di sini kadar tingkatan orang-orang saleh menimbang untuk dirinya sendiri apa yang termaslahat untuknya, dan dia melihat bahwa ilmu lebih dia unggulkan terhadap dirinya, maka itu yang dia lakukan. Dan ini keberadaan para sahabat dari ahli suffah. Para sahabat dari ahli suffah yang mereka ini lebih mengutamakan duduk di masjid mendampingi Rasulullah, mengambil ilmu darinya daripada yang lainnya. Karena itu seorang penuntut ilmu di masa ini kadang terlihat kemunduran. Bahkan kadang sebagian penuntut ilmu belum lagi ia menuntut ilmu sudah keok masuk ke kotak. Kenapa? Asalnya dia menunggu ada fasilitas dahulu baru dia belajar. Jadi dari hal yang keliru dalam menuntut ilmu. Sebab ilmu itu kalau kita berkorban seluruh pengorbanan, belum tentu kita dapat 1/2 dari ilmu. Apalagi kalau tidak ada pengorbanan. Tidak ada pengorbanan di dalamnya. Maka harus ada kejujuran seorang di dalam menuntutnya. Harus ada kejujuran. Dan ini tugas kehidupan dalam menuntut ilmu, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sebab dia adalah ibadah min afdalil ibadat. Jangan dianggap bahwa ibadah salat rawatib, kemudian salat duha, salat malam, puasa nawafil, puasa-puasa sunnah, ini semuanya derajatnya di bawah dari menuntut ilmu agama. Ilmu agama lebih tinggi derajatnya. Karena itu kalau seorang hamba menghabiskan umurnya dengan menuntut ilmu, hadir di majelis, dia membaca, menghafal, mutalaah, bertanya kepada guru, mendengarkan ilmu, mengajarkannya, itu dari afdal ibadat yang dia lakukan. Dari ibadah yang afdal. Sebab itu adalah tugas para nabi dan para rasul. Dan itu adalah pekerjaannya para sahabat, yang merupakan orang-orang terbaik yang mengikuti para nabi dan para rasul. Kalau kita ingin terhitung ke dalam golongan mereka, itu sifat-sifat mereka. Kita ingin terhitung kepada golongan orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat, maka para sahabat adalah orang yang sibuk dengan ilmu agama.
sibuk dengan ilmu agama. Ini harus kita tanamkan dalam diri. Nah, hal yang seperti ini diperlukan kejujuran pada diri seorang muslim dan muslimah, seorang penuntut ilmu. Dia berlaku jujur pada dirinya. Iya, ada kesungguhan di dalam menuntut ilmu tersebut. Baik. Nah, ini pembahasan yang luas ya, masalah sidq, masalah kejujuran. Ya. Dan di beberapa pertemuan sebelumnya saya pernah sebutkan ya, beberapa bentuk dari kejujuran para ulama kita dalam menuntut ilmu. Hingga terlihat bahkan sampai di saat sakaratul maut pun terlihat bagaimana buah dari kejujuran tersebut. Kemudian yang keempat yang ingin saya ingatkan di sini dari hal yang penting dijaga oleh seorang penuntut ilmu guna meraih keteguhannya dan kekukuhannya dalam menuntut ilmu itu adalah dia banyak bersabar, continue, tidak terputus dalam menuntut ilmu. Iya. Dan jangan sekali-sekali membisikkan pada diri ingin terputus dalam menuntut ilmu, libur istirahat. Iya. Atau mungkin saya akan berikan di waktu yang lain, tapi harus dia memberikan porsi khusus tetap. Ya. Walaupun sekali sepekan, tapi hal yang bersambung, perkara yang dia jaga. Karena itu Nabi SAW untuk para perempuan beliau mengkhususkan hari Kamis. Iya, mengkhususkan hari Kamis. Karena mungkin itu kondisi dan keadaan waktu Nabi SAW di kala itu. Hanya saja diambil pendalilan bahwa kadang seorang penuntut ilmu diberi waktu yang khusus. Iya, agar supaya terjaga waktunya. Ada istimroriyah, keterusan di dalam menuntut ilmu. Adapun terputus, ini perkara yang tidak baik bagi seorang penuntut ilmu. Iya, akan melalaikannya. Tapi kapan dia memelihara dan menjaga? Misalnya dia komitmen untuk setiap hari ada bagiannya dari ilmu, dia memberikan waktu 1 jam, 2 jam, iya. Dia tetapkan waktu tertentu, maka ini dari hal yang indah dan baik. Hal yang indah dan baik. Dan pekerjaan dalam ilmu sangat banyak. Iya. Bukan hanya mendengar, membaca. Dia kadang perlu mengulangi apa yang telah dia pelajari. Iya. Dia menghafalkan apa yang perlu dihafal dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ini semuanya dari perkara kalau diprogramkan oleh seorang penuntut ilmu di dalam program kehidupannya, jadwalnya sangat padat sekali. Jadwalnya apa? Sangat padat sekali. Hanya saja menjadi masalah, ya, banyak dari para penuntut ilmu cinta kepada ilmu itu. Ia merasa tenang, indah ketika berada di majelis-majelis ilmu. Dan ini memang salah satu dari keutamaan ilmu, tidak ada yang memungkiri ya. Hanya saja ini tidak cukup bagi siapa yang ingin naik ke jenjang berikutnya dan ilmu itu selalu memberikan manfaat untuk dirinya. Dia harus menata keberadaan diri. Dia harus menata keberadaan dirinya. Harus menata bagaimana cara belajarnya. Iya. Harus menata bagaimana cara belajarnya. Jangan sampai kita duduk belajar, ya. Tahun ini Masya Allah belajar, tahun depan belajar, tahun depan belajar. 10 tahun berlalu, dia periksa antara dirinya di tahun 10 tahun yang telah berlalu dan tahun ini, ya tahun ini dan 10 tahun yang telah berlalu dia dapatkan bahwa dirinya sama saja. Ya, dan ini adalah hal yang tidak baik bagi seorang penuntut ilmu. Perkara yang harusnya dia luruskan dalam dirinya. Hari terus berlalu, ya, waktu terus bergulir, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak terasa sudah setahun berlalu, tidak terasa sudah 2 tahun berlalu, tidak terasa sudah 4 tahun berlalu. Iya. Tapi kalau seorang punya program, dia atur, punya kesabaran, maka ini juga akan memberikan kebaikan untuknya. Tidak terasa setiap hari dia menghafal 1 ayat. Tidak terasa dalam setahun sudah berapa yang dia hafal? Dari 1 ayat saja. Dalam setahun dia sudah hafal 1 juz. Iya. Kalau dia hitung terus, ya. Anggaplah misalnya seorang menghafal 1 ayat saja, maka mungkin sekitar 18 tahun dari umurnya 18 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Dia menghafal 1 ayat. Jelas ya?
Sekarang umur kita sudah berlalu berapa dari umur ini? Oh, saya berat membaca Al-Quran, sulit menghafal. Hafalan saya sering bobol. Ya. Sering ini, sering itu. Itu hanya alasan saja. Alasan pada manusia biasa. Ya. Dan jiwa jangan dibiarkan untuk beralasan seperti itu. Diberikan hal yang sesuai dia mampu. Satu ayat, 18 tahun, insya Allah selesai dihafal Al-Quran 30 juz. Kalau dia komitmen dengan satu ayat tiap hari. Bagaimana kalau dia 2 ayat, 3 ayat? Iya. Satu ayat dia hafal, dia ulangi dalam sehari 100 kali. 100 kali dia bagi 10 misalnya. Pagi sebelum duhur, ba'da duhur, sebelum asar, ba'da asar. Ya, sebelum maghrib, ba'da maghrib, sebelum isya, ba'da isya. Sudah 100 kali kan? Iya. 5 waktu sholat 20-20. Ini akan kuat di dalam ingatannya. Kuat di dalam ingatannya. Baik. Maka ini sekali lagi diperlukan kesabaran. Ya. Dan harus ada dawam, keterusan, istimrar, continue seseorang di dalamnya. Jangan terputus. Dan ini dari hal yang menjaga seorang itu untuk sabar, kuat di dalam menuntut ilmu, berkesinambungan. Iya. Kemudian di antara makna dari kesabaran ini yang perlu kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghuduwi wal 'ashyi yuriduna wajha." Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-Nya pagi dan petang, mereka mengharapkan wajah Allah. Kita diperintah bersabar bersama orang-orang yang salih ini, orang-orang yang menuntut ilmu. Iya. Dan kesabaran ini itu yang tampak pada para sahabat dalam menuntut ilmu. Kesabaran yang luar biasa. Dan inilah yang menyebabkan mereka dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesabaran mereka pula kita mendapatkan manfaat dari ilmu ini. Andai kata tidak ada kesabaran para sahabat menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hafalan, pengamalan, maka tidak akan sampai ilmu itu kepada kita. Tidak akan sampai ilmu itu kepada kita. Dan mereka adalah sekelompok kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama ini. Maka siapa yang ingin mendapatkan bagian dari kejayaan dan keutamaan mereka, hendaknya kita tiru sifat mereka. Harus ada sifat bersabar dalam menuntut ilmu. Dan itulah yang dilihat di sejarah para ulama dari masa ke masa. Siapa saja yang menonjol di dalam ilmu, ya, dari ulama terdahulu hingga hari ini, semuanya memiliki kesabaran yang luar biasa di dalam ilmu. Siapa saja dari ulama yang terkemuka, iya, dari dahulu, dari masa para sahabat hingga hari ini. Hari ini ambillah tokoh, sosok dari para ulama. Lihat misalnya Syekh bin Baz rahimahullah. Iya. Lihat bagaimana kesabaran beliau. Padahal beliau, ya, ada kekurangan, tidak bisa melihat. Dari sisi pekerjaan, ya, mungkin sulit tergambar. Ada orang yang sudah tua demikian tuanya, pekerjaannya sangat banyak. Ya. Beliau di umur beliau meninggal, ketika beliau meninggal, jabatannya lebih 10. Jabatan beliau. Bersamaan dengan itu, rutin beliau mengajar pada subuh, antara maghrib isya. Ya. Hafalan Qur'annya jalan. Beliau baca hadits-hadits Bulughul Maram, dari pendalilan-pendalilannya kayak baca surah Al-Fatihah. Syekh bin Baz rahimahullah. Ya. Dan ini semuanya perlu kesabaran. Terlihat dari sejarah hidup beliau. Lihat bagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dari kesabaran beliau. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Ya. Dari karya-karya beliau, dari ilmu yang beliau ajarkan. Kitab beliau yang tercetak itu Zadul Mustaqni yang dicetak
15 jilid, itu salah satu dari pelajaran beliau. Dan beliau sendiri mengatakan, ini buku saya sudah ajarkan berulang kali. Beliau sendiri nggak bisa menghitung berapa kali diajarkan. Iya, ini satu buku yang beliau ajarkan. Bagaimana mereka menjaga ilmu tersebut, punya kesabaran di dalamnya. Syekh Al-Albani rahimahullah adalah hal yang dimaklumi bagaimana kesabaran beliau. Iya, kisah beliau ketika disarankan oleh dokter supaya istirahat, tidak membaca karena bisa membahayakan matanya. Iya, itu hal yang menakjubkan kalau dibaca. Beliau sebutkan kisah yang menakjubkan itu ketika beliau menyusun indeks dari manuskrip yang ada di Dimashq, di Maktabah Zahiriyah. Jadi waktu itu dokter menganjurkan beliau untuk istirahat, tidak membaca, karena beliau nggak bisa duduk istirahat. Akhirnya beliau ke perpustakaan, hal yang ringan, buka manuskrip, dia lihat judulnya, sampai habis. Satu perpustakaan dikelilingi semuanya, sekaligus dia bikinkan apa? Dia bikinkan indeksnya. Itulah yang diambil manfaat oleh setiap orang yang membahas, yang ingin melihat perpustakaan Zahiriyah, semuanya pasti membuka indeks yang dibuat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini kesabaran. Iya. Syekh Mukbil rahimahullah juga lambang dalam hal ini, dan dimaklumi kesabaran beliau. Perkara hal-hal yang sangat menakjubkan, sulit dicari tandingannya untuk orang-orang yang berada di masa ini. Jadi sekali lagi, mereka dari tokoh-tokoh, dari para ulama, kalau ingin kita kisah tentang bagaimana kesabaran mereka dalam menuntut ilmu, itu tentunya kisah yang berjilid-jilid. Iya. Kisah yang jumlahnya akan berjilid-jilid. Cukuplah kita mengambil pelajaran mereka menjadi pemimpin-pemimpin di dalam agama karena memiliki apa? Memiliki kesabarannya. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan mereka para imam, para pemimpin dalam agama tatkala mereka bersabar dan tatkala mereka yakin terhadap agama kami. Harus ada kesabaran, ikhwani fillah, di dalam menuntut ilmu. Iya. Harus ada kesabaran. Dan ini sekali lagi dari perkara yang sangat penting. Ya. Belum lagi kita berbicara tentang sabar, bagaimana keutamaan sabar itu sendiri secara umum. Ya. Dia adalah ibadah yang sangat besar. Sabar dalam menuntut ilmu, ini kesabaran dalam ketaatan yang luar biasa kebaikannya, kemaslahatannya. Iya. Karena itu diperlukan di masa ini orang-orang yang memiliki kesabaran di dalam menuntut ilmu. Ya, dimaklumi memang bahwa kadang ada hal-hal yang melalaikan, memutus jalan seorang. Nah, seorang menuntut ilmu harus tanggap di dalam hal ini. Ya. Segala hal yang bisa memutusnya dari menuntut ilmu, dia potong hal yang memutus tersebut. Jangan dia buka untuk dirinya perkara-perkara yang bisa memalingkannya. Iya. Apa saja yang bisa memalingkannya, maka dia jauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Jangan dia masuk ke dalam perkara-perkara yang melalaikannya dari ilmu. Sebab kapan dia sudah lalai dari ilmu agama, itu adalah tanda kehancurannya. Sekali lagi, tanda apa? Kehancurannya dan alamat musibah dan malapetaka telah menimpanya. Iya. Dan ciri para ulama terdahulu mengukur seorang itu berada di atas kebaikan adalah dengan melihat kesibukannya terhadap ilmu. Dan hingga hari ini para ulama kita dan kita sendiri tidak menilai seorang kecuali dengan melihat kesibukannya dan kecintanya kepada ilmu. Kapan dia sibuk dengan ilmu, maka ini kelihatan bahwa ada tanda kebaikan padanya. Ada tanda kebaikan padanya. Dan dengan itulah diharapkan untuknya kebaikan. Diharapkan untuknya berbagai ilmu, pengetahuan. Kemudian di antara hal yang ingin saya ingatkan di sini, dari hal yang menjaga seorang untuk teguh di dalam menuntut ilmu, adalah dia banyak duduk dengan orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang yang salih. Iya.
Karena manusia cenderung cinta kepada figur dan sosok. Ya. Karena itu berkawan dengan orang-orang yang salih, duduk dengan orang-orang yang salih, duduk dengan para ulama, melihat para ulama, ya, mendengar dari ucapan mereka. Ini suatu hal yang sangat membantu seorang penuntut ilmu kuat di dalam mempelajari, teguh di dalam menuntut ilmu. Iya. Dan antum jangan mengira bahwa para ulama kita yang sudah berumur, sudah putih rambutnya, ya, sudah putih jenggotnya, tapi subhanallah mereka masih hadir dan mendengarkan ceramah ulama yang lainnya. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, di masa Syekh bin Baz masih hidup, beliau kadang di sebagian majelis hadir, di majelis Syekh bin Baz. Iya. Demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan, ketika beliau ke Madinah, beliau kemudian mengajarkan Thalathatul Usul. Mengajarkan kitab apa? Thalathatul Usul, 1 pekan. Yang hadir dokter-dokter. Di antara yang hadir Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad juga hadir. Ya. Lihat bagaimana para ulama, akhlak mereka. Ya. Kan kalau ada yang bertanya, ini orang-orang ini apa tidak pernah belajar Thalathatul Usul? Kenapa hadir di majelis Syekh Shalih Al-Fauzan? Itulah para penuntut ilmu, orang-orang yang berilmu. Demikian mereka menghargai ilmu. Dan berbeda dengan orang yang kurang di dalam keilmuan, sedikit bagiannya pada ilmu itu. Kadang kalau dibilang kamu sudah selesai belajar Thalathatul Usul, oh saya sudah khatam 1 kali. Ya. Kalau saya sudah khatam, ya saya mau pindah buku yang lain. Ini masya Allah, kalau sudah khatam sudah kebaikan yang bagus ya. Tapi ucapannya keliru, pindah ke buku lain. Ya. Kalau memang ada yang hadir ingin dia ulangi kembali, nggak ada masalah diulangi kembali. Ada 1 buku kita baca kepada beberapa alim, kita baca kepada beberapa guru kita, 1 buku. Ya. Dan kadang sebagian guru mereka tahu kita sudah belajar buku tersebut, bahkan mereka tahu kita mengajarkan buku itu. Ketika kita minta belajar, dimintanya supaya baca buku Thalathatul Usul lagi, Qawaidul Arba', Kashfus Syubhat, kita baca lagi. Ya. Sebab memang ilmu seperti itu, alhamdulillah, dan bacaan ini selalu pasti ada manfaat dan faedah ya. Ya. Karena itu kata Ar-Rabi' Ibn Sulaiman, atau kata Imam Al-Muzani rahimahullah, kata beliau, saya membaca kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i 500 kali. Ya. Ar-Risalah karya Imam Syafi'i dibaca berapa? 500 kali. Pada setiap kali bacaan, kata Al-Muzani, saya dapatkan faedah yang saya tidak dapatkan di bacaan sebelumnya. Dapatkan faedah yang tidak didapatkan di mana? Di bacaan sebelumnya. Nah, maka ini dari bentuk kesabaran yang sangat indah. Jadi sekali lagi, duduk dengan alim ulama ini memberikan keteguhan seorang dalam menuntut ilmu. Iya. Apalagi kalau seorang itu serius, ya, dan ingin mendengarkan dari ucapan para ulama besar, maka ini akan banyak lagi kenikmatannya. Apalagi di masa sekarang ini sangat memudahkan seorang menghadiri majelis-majelis ilmu. Dia ingin menghadiri majelis Syekh Shalih Al-Fauzan, dia bisa menunggu waktu beliau menyampaikan pelajaran. Iya. Disiarkan di internet, bisa dia dengarkan. Cuma yang jadi masalah, ya, kadang sebagian penuntut ilmu sudah tahunan menuntut ilmu, bahasa Arabnya tidak beres-beres. Ya. Dan tidak ada niatan belajar bahasa Arab memang. Nah, ini termasuk hal yang keliru. Padahal kalau dia targetkan, mungkin 1 tahun dia sudah bisa baca kitab. Ya. Kalau dia targetkan, maka sekali lagi, ya, ini semuanya perlu diperhatikan. Ingat, dari keindahan duduk dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang salih, itu akan memberikan semangat, mengarahkan kita kepada kebaikan.
yang melihat dari akhlak mereka, dari kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, ya, sehingga kita juga ingin seperti itu. Iya. Kemudian dari hal yang penting yang menjaga seorang untuk teguh dalam menuntut ilmu adalah dia meninggalkan hal yang tidak ada gunanya, perkara-perkara yang sifatnya fudul, kelebihan saja. Kalau makanan, kalau kelebihan garam, ya, makanannya jadi tidak enak. Makanannya jadi tidak enak. Padahal mungkin makanan itu bahannya adalah hal yang mahal. Gara-gara garamnya lebih menjadi apa? Menjadi tidak enak. Ya. Karena itu hal-hal yang tidak berguna bagi seorang penuntut ilmu, jangan dia masuk di dalamnya. Apalagi perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya dia mengetahuinya. Bukan urusannya dia masuk ke dalam hal tersebut. Iya. Karena itu dari hal yang indah ketika terjadi fitnah di masa fitnah yang besar di masa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan Abdullah bin Syikhir. Dua orang imam ini dikenal di masa fitnah tersebut. Dua orang yang teguh, tidak terkena fitnah. Karena itu para ulama serius membaca biografi dua ulama ini. Apa kegiatan dan amalan mereka di masa fitnah itu? Kok mereka tidak tersentuh? Iya. Abdullah bin Syikhir di antara khutbah beliau yang sangat indah di masa fitnah itu, beliau berkata, Alhamdulillahilladzi minal ilmi bihi al-jahlu bi ghairihi. Kata beliau, segala puji hanya untuk Allah. Dari ilmu tentang Allah adalah kita jahil, tidak tahu terhadap selain Allah, cuek pada hal yang selain Allah. Ya. Nah, ini memang sikap yang sangat penting dalam fitnah. Seorang mengenal Allah, tinggalkan segala yang selain Allah. Dan ini akan menjaganya. Iya. Kalau perkara-perkara tersebut, ya, perlu untuk diterangkan, maka ada orang-orang yang bertugas di dalam hal tersebut. Tidak semua orang masuk di dalamnya. Tidak semua orang masuk di dalam perkara-perkara yang seperti itu. Sebab kapan ada orang-orang yang tidak layak masuk di dalamnya dia berbicara, nah itulah menjadi sumber fitnah. Semakin besar masalahnya. Iya. Karena dia memadamkan api bukan dengan cara yang benar. Api dipadamkan dengan diberi minyak, disiram solar, ya tambah berkobar apinya. Ya, tapi coba kalau diberikan kepada ahlul ilm, mereka akan melihat bagaimana penyelesaiannya. Mungkin disiram air langsung padam. Iya. Cuman itulah pandangan di dalam hal ini, dan apalagi sekarang ini masa sekali lagi banyak fasilitas, tapi fasilitas itu kadang membuat seorang itu lalai. Kadang di dalam fasilitas tersebut membuat fitnah semakin banyak. Sekarang siapa saja yang bicara, dia bisa menulis saja di internet. Ya. Kemudian berkicau di mana akan terdengar di seluruh dunia. Ya. Dan ini dari perkara yang hendaknya seorang penuntut ilmu berhati-hati darinya. Ini memalingkan sekali. Ya, memalingkan sekali dari belajar dan membuat banyak penuntut ilmu tidak istiqamah, keluar dari jalan. Ya, sehingga dulunya Masya Allah kadang sebagian penuntut ilmu, ya, pada sebagian hafalan menonjol. Ya, tapi setelah itu karena tertimpa oleh beberapa hal dari fitnah-fitnah tersebut, akhirnya kelihatan sekali kemundurannya. Nah, maka ini dari pokok yang hendaknya diingat. Apalagi berkaitan dengan masalah fitnah, itu ada sumber, ada usul dan dasar-dasar yang perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi, dari hal yang menguatkan seorang penuntut ilmu adalah yang meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat baginya. Jangan dia masuk ke dalam perkara-perkara yang bukan urusannya dia masuk ke situ. Ada tugas-tugas yang hendaknya kita laksanakan, kita pelajari, kita berpijak di atas hal tersebut. Allah tidak akan bertanya kepada seorang hamba perkara yang di luar kemampuannya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bahkan kalau dia masuk di dalamnya padahal bukan haknya dia masuk, ya, dia tidak hanya dikatakan tidak bermanfaat amalannya, tapi kita katakan bahwa dia berdosa dalam hal itu.
Karena dia berbicara tanpa ilmu namanya. Dia tidak punya ilmu, bukan haknya dia masuk. Berbicara tanpa ilmu itu berbuat dosa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya, akan dimintai pertanggungjawaban. Baik. Kemudian di antara hal yang ingin saya ingatkan di sini dari perkara yang menjaga seorang penuntut ilmu adalah hendaknya dia memiliki sifat tawadhu, merendah hati. Iya. Jangan merasa dia memiliki nilai ya, di atas yang lainnya. Karena seorang apabila dia mengetahui kadar dirinya, kelemahannya, ketidakmampuannya, iya, bagaimanapun Allah memberikan ilmu padanya, kalau dia hitung-hitung dirinya dengan ulama yang terdahulu, dia tidak ada apa-apanya. Iya. Karena itu seorang penuntut ilmu hendaknya menjaga sifat merendah hati ini. Dan itu akhlak yang mulia. Ya, diterangkan di dalam Al-Quran, diterangkan di dalam hadis tentang keutamaan berendah diri. Iya. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menjelaskannya. Hanya saja ini waktu membatasi kita. Ingin saya ingatkan bahwa seorang penuntut ilmu penting di atas akhlak ini. Kata sebagian ulama, al-ilmu harbun minal fatal muta'ali kasayli harbun min makanin ali. Ilmu itu akan lari ya, dari anak muda yang selalu merasa tinggi. Sebagaimana air itu tidak akan menetap di atas gunung. Kalau gunung tempat tinggi, tidak ada air yang tinggal di atas. Dia akan turun ke tempat yang rendah. Dan turun ke tempat yang rendah. Demikian pula seorang penuntut ilmu. Iya, seorang penuntut ilmu. Dan ini termasuk fenomena yang kita lihat di masa ini. Banyak dari penuntut ilmu kadang kita malu melihatnya. Iya, para ulama saja belum berbicara tentang hal tersebut, mereka sudah berbicara di dalam hal-hal yang harusnya ditinggalkan oleh orang-orang yang lebih besar darinya berbicara. Dan ini membuat banyak masalah sebenarnya bagi penuntut ilmu dan melalaikannya. Karena itu sekali lagi merendah hati ini dari perkara yang baik. Ya, di dalam belajar itu akan membantu seseorang. Guru juga akan cinta kepadanya. Sebab murid kalau diajari oleh gurunya seakan-akan murid ini belum pernah belajar, maka guru akan mengajarinya dengan seksama. Ya, serius. Tapi kalau kelihatannya muridnya ini sudah ngerti, sudah paham, ya gurunya juga akan ogah-ogah mempelajarinya, mengajarkannya. Ya. Dan ini tabiat pada manusia. Ya, tabiat pada manusia. Baik, karena itulah hendaknya kita menjaga akhlak yang baik ini. Kemudian di antara hal yang ingin saya ingatkan di sini, dan ini termasuk perkara yang penting, ya, dan akan membantu seorang lancar dalam menuntut ilmu, adalah dia memiliki tadarruj, tahapan-tahapan dan manhajiyah, punya metodologi dalam menuntut ilmu. Ya, sebab ilmu itu harus bertahap. Ya. Ilmu itu bertahap. Orang mempelajarinya dari pintu-pintunya. Ada tangga-tangganya untuk naik. Barat orang mau naik rumah, nggak bisa dia loncat. Sebab tidak ada yang bisa jadi Superman dalam menuntut ilmu. Bagaimana caranya dia terbang? Pakai apa dia naik? Dia harus naik melewati tangga-tangga tersebut. Iya. Karena itu ihtimam dengan sigarul ilm, dengan ilmu yang paling kecil sebelum ilmu yang besar. Dia mulai dari ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Ya. Anak ayam itu awal kali dia lahir menetas, tidak diberi dari jagung. Itu pun diberi beras, bukan beras yang utuh, diberikan apa? Potongan-potongan dari beras supaya bisa dikonsumsi. Demikian pula seorang penuntut ilmu. Dia melihat pada dirinya hal yang harusnya di tahapannya, dia belajar, dia menyelesaikannya. Iya. Maka di sini saya ingin menerangkan dari setiap cabang ilmu yang dipelajari, buku-buku apa dulu yang dipelajari. Saya ingin masuk saja ke tahapan apa yang dibaca dan dipelajari, supaya ada metodologi di dalam apa? Di dalam belajar. Iya.
Dan seorang mengusahakan setiap buku yang saya akan sebutkan nanti, ya, dia menyelesaikannya. Jangan hadir awalnya, ya, pertengahannya masih semangat, tapi yang terakhir sudah dianggap selesai saja. Dan ini tidak benar ya dalam menuntut ilmu. Baik, karena itu segala sesuatu ada tahapannya. Ilmu secara umum bagi siapa yang ingin masuk dalam menuntut ilmu, dia mulai dari yang dasar. Sebelum apa? Sebelum yang besarnya. Dari yang kecil sebelum yang besar. Ini kaidah umum. Yang kecil sebelum apa? Yang besar. Dia mulai dari kesimpulan-kesimpulan sebelum dia masuk di dalam silan-silan pendapat. Iya. Sebab seorang penuntut ilmu baru nggak cocok diberi banyak silang pendapat. Diberi kesimpulan-kesimpulan. Baik. Kemudian di sini saya ingin ingatkan bahwa hal yang paling penting dipelajari oleh seorang hamba adalah tauhidnya. Kan begitu? Supaya dia menjadi orang yang benar tauhidnya, beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Karena itu diambil di kadar ini dari ilmu yang dasar. Kalau dia mulai dari 4 kaidah dalam tauhid, al-qawaid al-arba'ah, al-qawaid al-arba'ah, ini adalah hal yang bagus. Dia mulai 4 kaidah dalam tauhid. Nah, dia sudah pahami 4 kaidah dalam tauhid ini, pindah lagi ke buku setelahnya. Dia belajar apa? Thalathatul usul, 3 landasan utama. Iya. Supaya dia ada persiapan untuk menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Setelah belajar thalathatul usul, maka pelajari kitab tauhid. Ya, sebab kitab tauhid ini berisi kesimpulan-kesimpulan tentang tauhid ibadah. Selesai dalam kitab tauhid, dia baca Kasyfus Syubhat. Ya, walaupun ini kitab ringkasnya ringan, berkaitan dengan syubhat, ya, hanya saja tahapannya di sini. Setelah kitab tauhid, sebab seorang yang bicara masalah syubhat itu urutan terakhir masalah syubhat. Dia harus punya fondasi dulu, landasan, baru bicara masalah syubhat. Iya. So kalau dia tidak seperti itu, maka sudut berfikirnya juga tidak akan benar. Karena itu dia datangnya Kasyfus Syubhat setelah kitab tauhid. Setelah kitab tauhid. Kalau sudah memiliki 4 hal ini, dasar sudah bagus. Ya. Ingin dia naik lagi, mulai dia belajar tauhid secara umum. Iya. Dia mencakup usul tauhid. Dia baca usul sunnah karya Imam Ahmad misalnya, atau Aqidah al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau Aqidah Tahawiyah. Semua dari dasar-dasar. Tapi di atas, bukan tingkatan sangat dasarnya, di atasnya lagi sedikit. Iya. Dia baca dari Asmaul Husna, misalnya Al-Qawaidul Muthla karya Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Ini semuanya urutan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tauhid. Kemudian seorang penuntut ilmu, ya, seorang muslim dan muslimah, kewajibannya dalam menjalankan ibadah, maka dia perlu pelajaran fikih. Dari fikih yang dengannya dia mampu menjalankan kewajibannya, salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, berkaitan dengan zakatnya, berkaitan dengan hajinya, ya, masalah jual beli. Maka diambil dari ilmu fikih yang dengannya mengangkat kewajiban-kewajiban tersebut. Ada buku-buku dasar dalam hal ini. Iya. Tapi kalau seorang membaca misalnya Adabul Masyi ila Shalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu bagus. Ringkasan cukup di dalam masalah fikih ibadah. Iya. Kalau ingin baca ringkas untuk semua pembahasan fikih, boleh dibaca dari Durrul Bahiyah karya Syaukani rahimahullahu ta'ala. Iya. Atau diambil bab-bab tertentu, pembahasan wudu, kemudian pembahasan salat, pembahasan zakat, pembahasan puasa, pembahasan haji. Diambil bab-bab tertentu dari buku-buku fikih. Nah,
Ini yang paling penting untuk dipelajari. Iya. Kalau dia sudah mengambil ilmu yang mengangkat kewajibannya, maka diantara hal yang wajib juga dia membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Khususnya apa yang dia baca di dalam sholatnya. Dia baca Al-Fatihah dengan benar. Ya, sholat itu paling tidak perlu dia baca 2 surah. Dia hafal 2 surah paling tidak. Dia baca mungkin dengan bacaan yang benar. Belajar dari guru. Iya. Nah cukup ya dia hanya mendengar-dengar saja, tape radio dan seterusnya. Dia datang ke guru yang pandai tajwid. Ya, saya ingin baca Al-Quran, benarkan bacaan saya. Dia tekuni saja hal tersebut supaya lurus bacaannya. Lurus bacaannya. Nah kalau dia tambah lebih dari itu adalah kadar yang Masya Allah. Baik. Nah kalau sudah dia memiliki dasar-dasar ini, sekarang dia boleh berkembang. Ya. Belajar dari ilmu alat. Belajar dari bahasa Arab. Ya. Belajar dari ilmu usul fikih. Belajar dari ilmu hadits. Belajar dari ilmu usul tafsir. Ya. Ini dari hal-hal yang dasar. Kemudian dia sudah mulai masuk belajar dalam tafsir. Ya. Diambil dari tafsir dasar, misalnya baca tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya. Tafsir yang sangat indah sekali, ringkas dan indah sekali. Tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, seorang penonton itu membacanya. Cuman bagi siapa yang ingin meningkat, ya istilahnya dia ingin naik kelas, maka dia hendaknya memiliki ilmu alat ini. Bahasa Arab, dia belajar bahasa Arab supaya dia mengerti. Ya. Alhamdulillah sekarang ini fasilitas untuk mempelajari bahasa Arab itu sangat dimudahkan. Ya, buku-buku untuk mempelajari itu sangat dimudahkan. Ya, pondok-pondok pesantren di kalangan salafin yang memiliki kemampuan memberikan kursus bahasa Arab dalam waktu singkat, bisa baca kitab gondol sangat banyak. Kesempatan terbuka. Hanya yang menjadi masalah itu saja. Ya, semakin banyak fasilitas, tapi malasnya juga lebih banyak. Ya. Malasnya lebih banyak. Dan ini yang sebenarnya harus kita latih pada diri kita. Kalau tidak bisa, dia misalnya hadir setiap hari untuk mendapatkan ilmu alat, dia programkan dirinya. Dalam setahun dia libur 2 hari, 3 hari. Ya. Untuk kursus, belajar khusus dalam hal itu, misalnya. Dalam ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi. Baik, kemudian dia perlu belajar juga dari ilmu usul fikih. Ya, supaya mengerti cara perdalilan. Dan memang orang belajar ilmu usul fikih memang tidak dituntut semuanya supaya dia keluar menjadi ahli fikih, ahli ijtihad, pandai berfatwa, tidak. Tapi paling tidak dia mengerti bagaimana kaidah dan tata cara para ulama itu berdalilkan, sehingga dia tidak sembarang berbicara. Oh ini kalau saya bicara gini saya salah, saya keliru, saya nggak boleh bicara. Dia ngerti bahwa dirinya keliru. Iya. Atau kalau dia lihat ada orang yang berfatwa, ya, di luar dari ilmu, dia akan tahu ini orang keliru. Ya, berbicara tanpa ilmu. Sebab dia mengerti dari ilmu usul fikih, yang dengannya dia sudah pandai membedakan bagaimana tata cara pendalilan. Dan ini juga dari mempelajari ilmu usul fikih, dari hal yang akan memperkecil silang pendapat. Ya. Sebab seorang akan melihat dan mengetahui apa sebab-sebab para ulama itu bersilang pendapat. Sudut-sudutnya di mana? Iya, sudut-sudutnya di mana? Karena itu kadang kekurangan seorang dalam belajar ini, ya, ini menyebabkan munculnya hal-hal yang tidak baik. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu nuqtah, katsarahal jahilun. Ilmu itu cuma satu titik, tapi diperbanyak oleh orang-orang jahil. Dibuat lagi titik-titik banyak di sampingnya. Akhirnya titiknya banyak, nggak tahu yang mana ilmu ini. Padahal ilmu itu cuma apa? Satu titik, kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi dia perlu dari ilmu bahasa Arab. Kemudian diambil dari ilmu hadits. Satu dasar dari ilmu hadits. Sehingga dia bisa memahami cara melihat sanad atau cara apa yang menyebut hadits. Ini hadits apa namanya? Dan kalau para ulama menyebutkan hadits, menerangkan derajatnya, paling tidak dia punya pengetahuan. Iya, dia punya pengetahuan.
Baik. Kemudian juga dia perlu mengambil. Ya. Setelah ilmu dasar ini 4 alat ya, atau 3 alat yang sangat penting sekali. Diambil lagi alat yang satu dalam ilmu ulumul Quran. Ya. Supaya dia bisa masuk dalam ilmu tafsir. Belajar tafsir dengan bagus. Dia perlu belajar satu ilmu tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Ya. Ini ada dasar-dasarnya. Ya. Kalau dia targetkan dan seorang penuntut ilmu tahu apa yang harus dia lakukan dalam belajar, ini baru dia bisa istiqamah dalam menuntut ilmu, sebab dia punya target. Ya, apa yang harus dia pelajari? Bagaimana cara belajar yang benar? Cara belajar yang benar. Karena itu kita melihat ya dari para ulama kita, bagaimana cara mereka mendidik. Ya, tadi saya beri contoh Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian mengajar apa? Thalathatul Usul. Memang orang-orang di Madinah nggak ada yang bisa mengajarkan. Ya, tentunya banyak yang mengajarkannya. Cuma itulah para ulama kita di dalam mendidik, memberikan keteguhan ilmu kepada manusia. Maka ini dasar-dasar. Saya tidak berbicara di tingkatan berikutnya. Ya. Jadi seorang yang ingin masuk dalam ilmu, dia perhatikan hal tersebut. Dan ini insya Allah hal yang dimudahkan. Karena dari buku-buku yang saya terangkan tadi, ya, hampir setiap pembahasan ada dari ceramah-ceramah, ya, kaset-kaset, DVD, VCD yang memuat ceramah-ceramah tersebut. Beli bukunya, dia dengarkan. Misalnya kalau dia tidak sempat datang langsung belajar sendiri, kalau dia ada masalah dia telepon, bertanya kepada ustadz yang bersangkutan atau ustadz lain yang memahami masalah. Ya. Sehingga dia punya dasar di dalam hal tersebut. Jangan hari-hari itu berlalu dan seorang tidak memiliki dasar. Seorang tidak memiliki dasar. Harus dia kembangkan dirinya. Ya. Dia bentuk jiwa keilmiannya sehingga ini akan membantunya untuk teguh dan istiqamah dalam menuntut ilmu, akan semakin bernilai ilmu itu di dalam jiwanya dan semakin cinta dia dalam menuntut ilmu. Semakin cinta ia di dalam menuntut ilmu. Kemudian di antara hal yang ingin saya ingatkan di sini bahwa di antara perkara yang menguatkan seorang penuntut ilmu, tidak boleh dia tergesa-gesa. Ya, hendaknya ada ta'anni, sabaran. Sebab terlalu tergesa-gesa ini perkara yang berbahaya. Iya. Tergesa-gesa dalam memetik hasil, ingin melihat hasil pada dirinya. Ya, hendaknya ada kesabaran, dia tidak tergesa-gesa. Sebab kapan seorang tergesa-gesa, ya, di dalam dia belajar, maka ini akan memberikan akibat-akibat yang buruk, ya, pada dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "At-ta'anni minallah wal ajala minasyaitan." Ya, ta'anni itu datangnya dari Allah. Adapun tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Datangnya dari syaitan. Kemudian yang terakhir di sini yang ingin saya ingatkan bahwa seorang penuntut ilmu, ya, setelah mengetahui beberapa sebab yang saya sebutkan tadi, hendaknya mengetahui bahwa keteguhan dan kekokohan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memilikinya. Iya. Hanya dari Allah kita dapatkan. Karena itu, di antara kiat yang paling agung, seorang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keteguhan dan kekokohan dalam belajar dan menuntut ilmu. Dalam belajar dan menuntut ilmu. Karena itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yustajabu laha. Ya Allah, saya memohon kepadamu, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Dan juga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi dibaca di dzikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ya, seorang banyak memohon kepada Allah diberikan pengajaran, diberikan ilmu, ya, diberikan sabat, keteguhan, dimudahkan jalannya, ya. Dan jangan ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk
seluruh hadirin sekalian. Dan tentunya di dalam pembahasan ini seperti yang telah saya isyaratkan, bahwa tema pembahasan ini sebenarnya perlu banyak uraian. Nah, ada sudut-sudut pembahasan di dalam masalah. Cuma ini isyarat-isyarat, ya, kalimat-kalimat yang saya harapkan mudah-mudahan bisa menjadi renungan untuk kita semua, ya, guna menjaga diri kita agar supaya tetap kukuh dan teguh di dalam menuntut ilmu agama ini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.